pergi ke masjid pertama atau masjid tertua yang ada di Pulau Karimun. Masjid ini terletak di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Kalian tonton dulu ya perjalanan saya menuju ke Masjid Al-Mubarak. Tujuan saya membuat video ini untuk mengetahui sedikit sejarah mengenai Masjid Al-Mubarak, dan yang pastinya untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran sejarah dengan guru pembimbing Ibu Dian Sukma SPD. Nah, di sini saya sudah sampai tepat di depan gapura masjid, yang dimana gapura ini bertuliskan Masjid Raya Al-Mubarak. Berdiri 1301 Hijriah, bertarikh 1883. Tepat di sebelah jalan kanan, itu adalah pagar pangkalan sarana kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun. Nah, itu pagar dari Masjid Al-Mubarak sudah mulai kelihatan, dan kita memasuki area Masjid Al-Mubarak. Nah, di sisi sebelah kiri saya terdapat makam-makam pendiri Masjid Al-Mubarak dahulunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Emeraldi. Saya siswa kelas 10-5 SMA Negeri 2 Karimun. Nah, ini dia guys, tampak depan dari Masjid Al-Mubarak. Nah iya, ini memang masjid pertama yang dibangun di Pulau Karimun. Dan usia Masjid Al-Mubarak ini udah sekitar 1,5 abad. Wah, berarti udah lama banget ya masjid ini berdiri. Sekarang saya akan mengunjungi makam para pendiri Masjid Al-Mubarak dan Amir kedua, tiga, dan Amir keempat. Pasti dari apa yang saya sampaikan barusan menjadi satu pertanyaan bagi kalian. Mengapa saya hanya menyebutkan Amir kedua, ketiga, dan keempat? Di mana Amir pertama? Mengapa Amir pertama tidak dimakamkan bersama makam para Amir lainnya? Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut akan saya jawab ketika kita sudah sampai di depan makam Amir kedua Karimun, yakni Raja Isa. Nah, kalian lihat makam yang di sebelah kanan. Itu adalah pemakaman dari Amir kedua Karimun, yakni Raja Isa. Nah, jadi beginilah penampakan dari pemakaman Amir Karimun kedua, Raja Isa. Raja Isa merupakan anak daripada Raja Abdullah Amir Karimun pertama. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di awal video tadi. Pertanyaan pertama, mengapa saya hanya menyebutkan Amir kedua, ketiga, dan keempat? Lalu di mana Amir pertama? Dan pertanyaan yang kedua, mengapa Amir pertama tidak dimakamkan bersama makam Amir lainnya? Jadi menurut informasi saya dapat, Amir pertama Karimun atau Raja Abdullah dulunya hendak menunaikan ibadah haji. Dan setibanya beliau di Mekah, beliau meninggal dan langsung dimakamkan di Taif Mekah. Jadi itulah alasan mengapa Amir Karimun pertama tidak dimakamkan bersama makam para Amir lainnya. Lanjut, saya akan mengunjungi makam Amir Karimun ketiga, yakni Raja Sulaiman. Raja Sulaiman juga merupakan anak daripada Amir Karimun pertama, yakni Raja Abdullah. Raja Sulaiman atau Amir Karimun ketiga ini bergelar Raja Haji Engko Tinggi dan tutup usia saat berusia 93 tahun. Dan yang terakhir, saya akan mengunjungi makam Amir Karimun keempat, yakni Raja Utsman. Raja Utsman ini merupakan anak daripada Raja Ishak, Amir Karimun kedua. Nah, di sisi kanan dan sisi sebelah kiri daripada makam Raja Utsman merupakan makam istrinya, yang dimana yang di ujung sebelah sana merupakan istri pertama beliau, dan yang ini adalah istri kedua, dan ini yang ketiga. Makam keempat istri beliau agak sedikit jauh, dan nggak jauh sih sebenarnya. Ayo kita kunjungi makamnya. Ini termasuk di level ini. Ini Raja tuh. Ada nama kan? Ini ada Raja Sulaiman binti Raja Adil. Ya, abangnya itu sana, yang putih itu. Putih itu. Nah, Kalau itu istrinya Pak ya? sini. Yang istrinya. Ini, bukan ini.
Ini kakek saya, bapak daripada ibu saya. Itu istrinya. Ini abangnya. Oh iya, Bapak Raja Sirwansyah pernah mengatakan bahwa jika kalian ingin mengunjungi tempat pemakaman ini, hendaklah kalian memakai alas kaki atau sendal. Kenapa harus memakai alas kaki? Menurut Bapak Raja Sirwansyah, jika kalian tidak memakai alas kaki ketika memasuki pemakaman ini, maka keluar dari sini kaki kalian akan terasa panas. Untuk apa alasan lebih pasti saya juga kurang tahu, yang pasti beliau mengatakan seperti itu. Sekarang saya akan masuk ke dalam Masjid Al-Mubarak. Untuk peninggalan Masjid Al-Mubarak terlihat dari sisi atas pintu depan yang terdapat bacaan ayat suci Al-Quran. Jadi arti dari ayat suci Al-Quran tersebut adalah orang yang di dalam masjid berdiri di hadapan Allah seolah-olah sedang berkomunikasi dengan Allah. Di dalam Masjid Al-Mubarak terdapat 4 tiang atau 4 pilar yang berdiri kokoh. 4 pilar itu melambangkan 4 sahabat Nabi. 4 sahabat Nabi itu diantaranya yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, dan yang kedua Umar Al-Faruq, yang ketiga Utsman Zun Nurain, dan yang terakhir atau yang keempat Ali Karamallahu Wajhah. Nah, yang sekarang kalian lihat ini dulunya adalah sebuah jendela yang sekarang sudah diubah menjadi tempat penyimpanan Al-Quran. Jadi, dulunya total jendela yang ada di sini adalah 6 buah jendela. Ini adalah mimbar dari Masjid Al-Mubarak. Dan mimbar ini sudah ada sejak masjid ini dibangun untuk pertama kalinya oleh Amir Karimun pertama. Mimbar ini merupakan desain Turki, yang dimana timbul makna dari Pulau Karimun atau Tanah Melayu itu sendiri. Hanya orang-orang yang mulia dan beriman saja yang bisa menaiki mimbar ini. Singkat cerita, pernah di suatu hari ada seorang anak kecil yang bermain dan tidur di area mimbar. Dan ketika ia bangun, ia sudah berada di area sekitar pemakaman. Ini cerita mistisnya ya. Jadi inilah pemakaman dari Amir Karimun kedua atau Raja Isa sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Pemimpin. Karimun ini bukan kota bertuah, kota keramat. Ingat. Kota keramat. Siapa memimpin Karimun tak betul, tak ada berkatnya nih, habis. Ujung-ujungnya tangkap semua tu. Tak pernah sowan sini. Buruk-buruknya inilah pemimpin yang asal pembangun Karimun. Pemimpin Karimun, tapi tak sowan. Dia memang mati tapi hidup. Dulu kemarin masang ini dah dibilang sama tukang hati-hati masuk kubur. Dia pakai langgar, dia tendang sama ini, putih muka yang sampai mati dah. Mau masangnya tak ada adab. Pakai ini langgar-langgar. Saya bilang selawat bismillah, saya tak mau. Raja Abdullah ini anak daripada penasihat kerajaan Johor Riau, Haji Ahmad yang Ketua. Dari Laka bapaknya adalah terakhir Lamadu Salat, itulah raja yang Bugis yang pertama masuk Islam. Dari situlah silsilah mereka sampai hari ini. Dan masjid ini dibangun pertama tidak meminta biaya kepada masyarakat satu sen pun dengan uang pribadi dia. Itulah tanggungjawab moral seorang pemimpin. Dia pemimpin negara, negeri, pemimpin juga agama. Jadi kalau pemimpin itu tidak hanya pemimpin negeri, juga pemimpin agama, dia bertanggung jawab. Maka dibangunlah Masjid Al-Mubarak. Inilah masjid yang pertama yang berada di Karimun. Azan pertama secara hukum syariat, ini Masjid Mubarak. Lain belum ada masjid. Semua orang-orang yang berada di sini semua, sholatnya di sini. Baik orang Pulau Tulang, Pulau Parit, Teluk Paku, di Pelambung, Pongkar, sini semua dulu. Jadi itulah pertama pemerintahan itu Raja Abdullah yang diangkat oleh Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah II.
Terus, Kenapa bangunannya tuh harus melambangkan kuning dan hijau? nah, kuning itu simbol kerajaan. Dulu di kerajaan tuh ada warna hijau, ada warna biru, ada warna hitam. Raja tuh kuning, membedakan. Sekarang, bea cukai warna apa bajunya? Polisi warna apa? Jaksa warna apa? Iya. Jadi menunjukkan tugas masing. Masih. Itu namanya visual management control. Melihat dengan warna kita dah tahu fungsi dan tugas orang. Ya. Jadi ibarat orang pakai baju Melayu kita dah tahu identitasnya siapa. Tuh. Terus Sama bendera di atas tuh melambangkan apa, Pak? ambang. Dulu kan bendera itu kan simbol kita merdeka. Jadi orang masuk masjid itu orang merdeka, orang tidak dijajah oleh dunia, hawa nafsunya. Kenapa namanya Al-Mubarak? Al-Mubarak dikata barakah. Barakah. Karimun ni negeri yang kaya. Contoh khususnya Kepri. Dulu kalau Mekah bergelar apa? Kalau Aceh bergelar apa? Banda Aceh. Gelar Aceh. Masuknya Islam. Serambi Mekah. Ya, Serambi Mekah ya. Kamu duduk di Serambi di pelataran tu kopi kue dari mana datangnya? Tentu dari mana? Dapur kan? Ya. Ni Karimun dulu ni dapurnya Mekah. Oh. Kepri ni dapurnya Mekah. Maka berbondong-bondong orang ke Kepri mencari dapur. Dah jelas? Nah, Ada lagi? Tahun 1960-an Karimun pakai uang dolar, bukan uang rupiah. Oh, Menunjukkan dolar. ni daerah kaya. Dah jelas? Maka barang siapa nak memerintah Karimun, sowan ke masjid ni dulu. Untuk dapat siapa pun dia. Jadi siapa yang memimpin negeri waktu itu, dialah pemimpin agama, pemimpin adat. Hari ini pemangku adat belum tentu punya faham paham agama. Jadi pemimpin adat tu syaratnya 3. Pertama harus tahu agama, kedua harus tahu adat istiadat, ketiga harus tahu sejarah. Belajar sejarah tu belajar peradaban dan moral. Orang tak suka sejarah kenapa? Kerana tak ada duit. Tapi jangan lupa, belajar sejarah tu belajar moral, adat, peradaban tu bahasa agama, akhlak. Jelas? Jelas. Karimun bukan dari kata Karim dan Maimun. Karimun tu nama Allah, dikata Al-Karim. Mulia. Maka siapa yang duduk kat dalam Karim harusnya mulia. Ya. Jelas? Lagi. Kenapa di setiap tembok itu ada jendelanya, Pak? Jendelanya, tentulah ya, jendela itu adalah tempat ventilasi sirkulasi udara. Bukan, Pak. Biasa kan Ada di melambangkan lain Iya. gitu. Kenapa harus dibuat dekat dalam? Lambang yang paling dominan di Masjid Mubarak ini adalah tu di mimbar. Di mimbar. Oh iya. Dalam masjid. 1301. 1301 Hijrah tarikh sama dengan 1883 Masehi. Itu masjid siap. Itu mimbar siap, bukan masjid siap. Logika berfikir, mana duluan masjid dengan mimbar? Masjid dulu kan, baru Mimbar. Belajar sejarah adalah belajar peradaban. Bangsa yang besar punya peradaban. Maka untuk memimpin bangsa ini bukan suku, bangsa. Yang memimpin harus bangsa. Yang digelar bangsawan. Memang kita tahu cerita. Ingat, Masjid Mubarak ni dia tidak pernah minta sumbangan dengan siapa pun. Kalau minta dia punya kerabatnya ada di Johor, ada di Selangor, dia ada. Ini pun kami buat kegiatan mana kami tadi? Buat. Lagi. Kalau boleh tahu, Pak, kenapa lepas jenisnya di sini? Mungkin ada alasan Nah, khususnya, Pak? ya. Dulu namanya kita masyarakat pesisir. Dulu sini yang pelabuhan pertama Karimun sinilah. Tempat orang bongkar batu, pasir. Pelabuhan pertama Karimun. Orang tak tahu sejarah itu. Itu pertamanya pelabuhan. Karena di sini adalah karena kita masyarakat pesisir, kita tidak di pedalaman. Karena masyarakat kita banyak adalah masyarakat pesisir, internet. Ya jelas. Jadi Karimun tu dikelilingi oleh pulau, dikelilingi oleh laut. Iya. Makanya bencana yang paling besar salah satu di Karimun itu angin. Kita tak ada gunung Merapi, tidak ada tanah longsor. Sebab Karimun itu tak punya pintu. Maka dengan takdir Allah, Allah jadikan gunung Karimun itu sebelah barat untuk menahan angin. Jangan dirobohkan. Kalau dirobohkan, gunung menahan. Jelas. Jelas. Bahwa Masjid Mubarak dibangun tidak minta bantuan masyarakat. Ini tanggungjawab moral seorang pemimpin. Macam mana pemimpin hari ini bangun masjid tentu pakai wang APBD kan? Bukan berarti wang kita kan? Tapi ini adalah wang pribadi. Begitulah pemimpin sebenarnya. Sebab kita minta, kita mau kotak tengah jalan tak boleh. Siapa yang membantu dapatlah barakah. Jadi Masjid Mubarak dikatakan Al-Barak.
barakah, Barokah. keberkahan. Siapa nak mau berkah, ambil. Jadi bukan tahu tentang masjid aja, tahu isi masjid itu apa, ilmunya. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian 4 itu menunjukkan ilmu, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Barang siapa yang nanya 4, itulah orang yang makrifat, suka tagu rindam. Ini harus dibuka oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, jadi muatan lokal. Jelas? Jelas, Pak. Apa lagi? Apa lagi? Ini yang mana nih Pak? Tak ada makna. Tak ada. Itu baru. Yang dalam tu 4. Oh iya. Jadi 4, ibarat itulah Kaabah, 4 penjuru. Jelas? Masjid Buru dulu, baru Masjid Karimun. Masjid Penyengat, Masjid Pulau Buru, baru Karimun. Jadi pemerintahan pertama di Karimun adalah di Meral. Ibu kota Karimun itu Meral. Balai itu tempat pertemuan, perkantoran. Dikatakan balai-balai. Jadi sejarah apapun di Karimun Meral. Tuh, kantor Becukai, tengok asrama-asrama Becukai semua. Siapa yang kasih itu? Amir 1, Amir 2, Amir 3, Amir 4. Amir artinya pemerintahan. Pentadbiran kalau bahasa orang Melayu. Ada lagi? Yang kalau itu Pak, Itu bekas rumah. Bekas rumah Amir keempat, isteri kedua. itu bukan bekas kerajaan. Bukan. Karimun bukan kerajaan. Karimun adalah bagian daripada penunjukan langsung daripada kerajaan Pulau Penyengat. Kerajaan itu mulai daripada Pulau Penyengat. Pulau Penyengat sebelum itu di Daik Lingga. Kenapa Belanda tidak suka kita maju? Penjajah itu tak suka kita maju. Karena daerah Kepri ini daerah paling kaya. Itu makanya kalau Aceh bergelar Serambi Mekah, Kepri bergelar dapurnya Mekah. Sejahtera tak ni orang di Karimun tengok? Sejahtera. Semiskin-miskin orang Karimun dia makan 2 kali sehari walaupun susah seperti apa. Iya. Dia ada batu, granit, ada pasir, ada timah, ada boksit. Betul? Betul. Dulu Tanjung Batu itu penghasil gambir, pinang, apa lagi? Yang untuk karet. Kita makmur sini dulu. Jadi pemerintahan itu mulai daripada kerajaan, amir, wedana, baru kabupaten. 4 tu. Kerajaan, amir, wedana, baru kabupaten. Kalau bahasa Jawanya kadipaten. Makanya begitu Indonesia masuk NKRI, penyerahannya masuk NKRI, banyak pemikir Kepri itu pindah di Malaysia, itu yang membangun Malaysia. Tokoh-tokoh Kepri, orang cerdas, orang pandai, orang alim. Maka yang duduk di balai itu perkantoran artinya orang alim dan cerdik pandai. Itu katakan alim ulama yang memikirkan kepentingan umat. Dah jelas? Jelas. Kalian belajar sejarah. Kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Orang belajar sejarah, orang tahu peradaban. Peradaban itu akhlak, moral. Pak, ini jarang dibelajar sekolah lagi. Tidak ada namanya PMP dulu, pendidikan moral Pancasila. Maka kalian belajarlah jadi orang baik, bukan belajar jadi orang pintar. Hari ini banyak orang pintar tapi tidak das. Pak, saya Apa? mau nanya tentang makam-makam yang ada di sana. Kan saya bilang tadi, yang sana, nanti kan tengok sana, kan boleh tengok sana nanti. Itu ada namanya Raja Isa, Iya, itu Raja. Amir kedua. Amir artinya kepala negeri. Kalau sekarang namanya bupati. Yang sebelah sana Raja Sulaiman itu Amir ketiga. Yang sebelah sini yang tidak ada tendanya itu Amir keempat. Amir pertama dia tidak boleh makam karena dia wafat di Mekah, Taif sana. Jadi masjid ini sekitar 1830-an sudah ada. Jadi menunjukkan Masjid Mubarak ini bahwa seolah-olah memberitahu, hei orang-orang luar, Karimun sudah Islam sejak 1830. Tak usah bawa agama baru lagi. Iya. Jelas? Terletak di belakang area Masjid Al-Mubarak. Bangunan ini dulunya adalah rumah daripada Amir Karimun kedua, yakni Raja Isa. Dan rumah ini juga merupakan rumah dari Raja Hussein yang pada masanya merupakan pejabat perwakilan dari Kerajaan Riau Lingga yang berpusat di Penyengat. Kondisi rumah ini hampir seluruhnya sudah runtuh dan hanya menyisakan tembok bagian depan rumah.
Belum diketahui pasti alasan mengapa robohnya rumah ini. Ada berbagai macam versi yang mengatakan bahwa rumah Amir Karimun kedua ini roboh dimakan oleh waktu. Ada versi lain juga mengatakan bahwa rumah ini sengaja dibakar oleh Hindia Belanda agar tidak difasilitasi oleh penjajah. Versi lain juga mengatakan bangunan ini runtuh disebabkan oleh adanya gempa.